Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali thalabul ilmi kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah liridaillahi wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-hadrat wa khususan li tarikil bayan fi fiqh Imam Syafi'i talib Imam Yahya bin Abi Harb bin Salam bin Asad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amran al-Amrani wal masyayikhina wal masyayikhina wal ustadzina nafa'ana Allah bihim min 'ulumihim bi karamati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada kitab zakah, kitab zakat. Mas'alatun, satu pokok permasalahan, idza apabila husiba lahu malun, apabila ada harta yang dighosob. Ghosob itu rampas ya. Ghosob itu kalau dulu istilah di pesantren, ghosab itu biasanya itu orang bawa sendal hilang gitu ya. Wah, ini sendal di ghosab ini namanya. Di ghosob namanya. Itu ngerampas lah punya orang. Rampas punya orang, padahal ya kadang-kadang begini ya, kalau di pesantren itu sendal hilang itu kadang pindah ke tempat mungkin dari masjid ke asrama. Gitu kan. Tapi ya nanti dia juga nggak munyain gitu sebenarnya gitu ya. Nanti ya nggak tahu tuh siapa aja nanti yang pakai. Nah gitu. Jadi itu ghosob, ngerampas lah. Doa, atau ada orang yang menyia-nyiakan. Ada'ahu ketika, atau ada orang yang dititipin tapi dia tidak amanah. Fajahadahul muda'u, maka orang yang dititipin itu mengingkarinya. Jahada itu kalau bahasa kita namanya jahat. Jahat itu bahasa Arab, gitu ya. Jahat itu bahasa Arab. Ya jahadun, ya jahada itu. Jahat itu asal kata dari jahada, mengingkari. Ya. Maka fajahadahul muda'u, ketika orang yang dititipin itu mengingkarinya. Dititipin kambing, kambingnya hilang, ditukar duit mungkin gitu ya.
Nanti dijual ya. Tuh. Au waqa'a fi bahrin atau kecebur. Kambingnya kecebur atau sapi ataupun unta min bahimatil an'am dari binatang ternak. Ya. La yumkinuhu ikhrajuhu. Ya gimana tuh kambing nggak mungkin kalau dikeluarin. Udah nyeburnya ke laut, tenggelam, ya yang punya nggak bisa berenang. Kalau dia mau ngambil, nekat namanya, kan gitu ya. Udah nggak bisa berenang, nekat itu demi satu ekor kambing. Au dafatnahu fi maudhi'in, atau dipendam di satu tempat atau ditaruh di satu tempat, wa nasiya maudhi'ahu, sampai lupa di mana nih waktu itu naroknya, ngumpetinnya nih, ya. Hatta hala alaihi haulun, sampai sudah masuk 1 tahun. Karena kewajiban zakat itu biar kata 1 nisab udah capai nisabnya, batas minimal wajib zakatnya, tapi belum haul namanya. La zakata hatta yahula alaihi haul, tidak ada zakat sampai 1 tahun. Kenapa? Karena namanya harta itu kan annama, berkembang tuh. Makanya di titik akhir tahunnya bagaimana hasilnya? Ya. Maka kalau ada orang yang hartanya umpama kambing. Kambing itu kan 1 sampai 39. Kita punya kambing 1 sampai 39 ekor, itu belum wajib zakat. Tapi kalau sudah 40 ekor, nah ini mana kambing 40-40-nya Pak, ya, udah 40-40-nya tapi belum haul, mana 1 ekornya itu dititipin di khosab, ya kan, dititipin, ditukar uang tadi, nah tapi dia belum bisa ganti. Au waqa'a fi bahrin, atau kecebur ke laut tadi, atau diumpetin yang satunya tapi lupa di mana. Ya. Hatta hala alaihi haulun au ahwalun lam yajib alaihi ikhrajiz zakah. Jadi tidak wajib ngeluarin zakatnya. Kan berarti yang tadi 40 hilang 1, tinggal 39, sedangkan batas minimalnya 40. Waktunya bayar zakat, ya udah jatuh tempo dah umpama gitu ya. Udah jatuh tempo, udah dekat, atau udah sampai pada titik dia wajib bayar zakatnya. Yahula alaihil haul. Ya. Maka tidak wajib, lam yajib alaihi ikhrajuz zakah. Tidak wajib untuk mengeluarkan zakat qabla ayyarji'a ilaih, sampai itu yang hilang 1 balik lagi. Ya. Li'annahu la yalzamuhu zakatu malin la yaqdiru alaih, karena dianggap ya dia belum mampu atau belum sampai kepada nisab. Nah. Kemudian fa'in raja'al malu min ghairi nama'in, umpama balik lagi tuh. Ya. Balik lagi, cuman ya hilang atu, ya balik timbang atu-atunya. Ya, kira-kira bisa nggak berkembang? Atau umpama hilang 1, wah dia punya peranakan gitu, yang hilang memang betina gitu ya. Atau umpama ketika harta itu kembali min ghairi namain, nggak nambah. Fafihi qaulan, maka ini ada 2 qaul, 2 sudut pandang. Yang pertama al-awwalu qala fil qadim, menurut Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, la tajibu alaihi fihi zakatu wa yanqati'u hauluhu. Qaul qadimnya Imam Syafi'i, beliau menyebutkan tidak wajib alaihi, baginya, fihi, di dalam harta az-zakatu, zakat. Wayang qati'u hauluhu, wayang qati'u hauluhu, keputus haulnya, ya, haulnya keputus. Wabihi qala Abu Hanifah, dan ini pun menurut pendapat Imam Abu Hanifah
sama seperti pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Ya. Li'annahu naqisut tasarrufi fih, artinya dianggap kurang, falam tajib alaihi fihi zakah, maka tidak wajib membayar zakat, karena li'anna zakata innama tajibu fil amwalin namiyah, karena sesungguhnya ini alasannya dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, meskipun sudah 40 genep sudah kembali, li'anna zakata innama tajibu fil amwalin namiyah, karena anggapannya zakat itu kewajibannya di harta yang berkembang. Itu. Wahada la nama alah, dan ini nyatanya tidak ada perkembangan, nggak nambah. Ya, maka dianggap tidak wajib zakat. Dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wasani, pendapat yang kedua, qala fil jadid, dalam qaul jadidnya yajibu, wajib, alaihi, terhadapnya, fihi, di dalam harta tersebut, az-zakat, zakat. Berarti dia wajib membayar zakat. Kenapa? Karena sudah memenuhi nisab. Ya, memenuhi nisab meskipun yang kembali itu harta lepas. Ya. Wa huwa as-sahihu, dan itu pendapat yang sahih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata, tidak ada zakat. Fi malin, ya, di dalam harta, hatta yahula, sampai yahula, tepung, alaihil haul, tepung 1 tahun. Ya. Wa hadza qala hala alaihil haul, karena dianggap wali annahu malun lahu yamlikul mutalabah, harta yang tadi itu udah berhak diminta umpama. Kalau ada yang nemu, ya memang jelas, ya itu yamlikul mutalabah, berhak untuk diminta. Ya. Wa yujbiru badhu wa biyadihi ala taslimi, harus dipasrahkan. Umpama kalau dia itu nemu, ya namanya luqotoh, barang temuan Pak. Barang temuan itu yang multaqid, orang yang nemu wajib ngumumin 1 tahun. Ya, ini kadang-kadang orang nemu barang, asumsinya dia apa? Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Makanya kalau barang kita hilang, kita berdoa, ya Allah semoga jangan ditemuin sama anak soleh, kan gitu ya. Kenapa? Repot urusan. Ya, ya alhamdulillah yang nemu anak soleh. Nggak balik dah, nggak bakal balik Pak. Ya. Kenapa? Asumsinya begitu. Ya paling enggak kita minta berdoa, ya Allah semoga yang nemuin orang baik gitu loh. Jangan anak soleh. Kalau anak soleh repot. Rezeki anak soleh dimanfaatin tentu, ya. Kalau kita nemu barang itu punya orang Pak, apa yang harus kita lakukan kalau kita ngelihat ada dompet? Ya, ada dompet kelihatan, wah tebal dompet. Pertama, ukur diri kita, bukan ngukur berapa isinya, kan gitu ya. Ukur diri kita, apa yang kita lakukan pertama? Ukur diri kita, amanah enggak, kan gitu ya. Kenapa? Kalau kita ngambil tanggung jawab soalnya, kan gitu. Amanah enggak nih? Kalau amanah, ambil. Kalau rasanya saya ini enggak amanah, ya jangan, tinggalin aja. Nyari aman itu. Kenapa? Itu urusannya akan kembali ke kita Pak. Ya, yang dipikir rezeki itu Pak. Itu ujian itu ya, ujian. Ukur diri kita ini amanah enggak? Nah, enggak amanah, repot urusan. Udah jangan ambil, mendingan biarin aja. Bisa jadi ketika tuh dompet jatuh, orang yang punya dia akan kembali ke tempat itu. Nah, maka ketika kita tidak menggeser sedikit pun tempat, itu akan memberikan kemudahan yang mencarinya. Kedua, kalau umpama kita nih amanah dan punya rasa khawatir, ini nanti kalau nggak diambil, ditemuin sama orang yang nggak amanah, repot. Ya, ambil tujuannya ngamanin. Itu umumin tuh, ya.
Kewajibannya berapa? Setahun, Pak. Ya, setahun. Oh, kita ngumumin kewajiban, berarti itu punya kewajiban PR tuh. Setahun, Pak, ngumumin barang yang kita temuin. Kalau yang ditemukan makanan gimana? Takut basi nih ya. Nah, kalau takut basi, makanlah ya. Boleh dimakan ya, itu rezeki anak soleh. Tapi ternyata orangnya tadi nyari. Emang itu makanan pesanan orang rupanya kan gitu. Udah dimakan, Pak. Ganti nilainya. Kan gitu, diganti nilainya. Ya. Ya kita temukan umpama bendanya mati tapi berharga, simpen. Yang kita temukan bendanya hidup, sama seperti tadi itu kambing. Wah, gara-gara ini kambing hilang kan udah nggak wajib zakat nih kan. Kewajiban zakat tapi kambingnya hilang. Lah kita temunya kambing hidup. Ya. Kambing hidup. Ya, berarti ini ada potensi ya. Kalau umpama kita ngumumin setahun, berarti kita punya tanggung jawab ngempanin, Pak. Kan gitu ya. Ngempanin tuh. Repot urusan. Mau nggak apa-apa ngambil tanggung jawab tuh. Ya, ngambil tanggung jawab. Nanti umpama selama 1 tahun sudah berlalu, boleh, Pak. Milikin. Boleh dipunyain. Ternyata 1 tahun berlalu, orangnya ada. Ya. Nemu tuh, ciri-cirinya pas. Balikin nilainya. Tapi dia pun harus memberikan kompensasi keterkaitan dengan perawatannya. Kan gitu. Ya, umpamanya kan gitu. Hitung-hitung apalagi kalau beranak. Ya, beranak tuh. Makanya kalau ada kambing kembalinya tidak beranak, ya kalau tadi 2 pendapat oleh Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, tetap bayar zakatnya. Kenapa? Udah masuk nisab. Nisab itu batas minimal wajib zakat. Wa in ada fa'id ada ilaihi fi asna'il haul. Bagaimana kalau tuh binatang yang hilang, binatang ternak yang hilang itu fi asna'il haul, kembalinya di tengah-tengah tahun, ya, di tengah-tengah tahun. Umpama di tengah-tengah tahun itu kembalinya itu di bulan Jumadil Awal umpama gitu ya. Maka fa'alal qaulul qadim, kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i yasta'niful haula. Jadi kalau Imam Syafi'i menyebutkan yasta'niful haul, berlanjut tahun berlanjut dalam arti terhenti sejenak. Gitu. Wa 'alal jadid yabnil haul. Wa in kana ma'ahu arba'una minal ghanami. Umpama dia punya 40 ekor kambing, ya. Kemudian fahuzibat minha, dighasab 1 ekor. Ya. Summa raja'at ilai, kemudian tuh kambing yang dihasab dirampas balik. Berarti genap lagi 40 ekor. Cuman fi asna'il haul, di tengah-tengah tahun. Ya. Fa'alal qaulul qadim, qaul qadimnya yang qati'ul haul, haulnya keputus. Ya. Fayasta'nifuhu hina ta'ud, maka diulangi lagi sampai dia itu setahun. Kalau kembali udah ulangi dari nol ibaratnya gitu. Kalau kodimnya nih ya kan hilang. Ya, taruhlah kita hitung kalau dari bulan Januari sampai Desember itu di Januari udah nisab ya 40 ekor. Ya, kemudian hilang bulan Maret gitu. Nah, kemudian balik lagi bulan September. Nah, berarti kan di pertengahan tahun itu ya, maka kalau qaul qadibnya yang qati'ul haul terputus ya. Kalau kembali balik lagi September, ulangi lagi dari September. Gitu.
Ya, itu haulnya diulangi dari September. Nanti kapan bayarnya? Ketemunya September. Ya, kalau dalam qaul jadidnya la yang qati'u tidak terputus. Meskipun yang punya yang tadi seekornya itu belum kembali, ketika kembali ya kapan dia awal nisabnya? Sampai 1 tahun bertahannya. Ya, lihat naik turunnya. Apakah dia termasuk orang yang wajib zakat ataupun tidak, ya. Itu kalau qaul jadidnya terus la yang qati'u tidak terputus. Wa in raja'at silahil masyatu ma'an nama'iha. Bagaimana kalau kembalinya tuh beranak? Wah, banyak ternyata beranak, ya. Qala Abul Abbas mengatakan tajibu alaihi fi zakah qaulan wahidan, ya. Wajib baginya bayar zakat. Li'anna nama qad raja'a ilaih, karena dianggap ya tumbuh berkembang. Kalau tadi di dalam pendapat yang pertama dari pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim, ya, meskipun tidak kalau kembalinya tidak berkembang tidak wajib. Dalam qaul jadidnya itu sependapat dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya wajib zakat, tajibu alaihi fihi zakah, wajib baginya untuk membayar zakatnya. Itu zakat itu makanya namanya tazkiyah secara lughawi. Zakat itu kan apa? Tazkiyah kan membersihkan, ya, membersihkan diri, membersihkan dari harta. Ketika harta itu dibersihkan, an-nama akan tumbuh berkembang, ya. Jadi ketika kita tidak mengeluarkan zakatnya padahal kita itu termasuk yang wajib bayar zakat, maka harta yang tersimpan di dalam harta kita hak orang lain, maka itu akan ngabisin harta pokok kita. Racun Pak lah, ya. Jadi racun. Makanya mesti kudu keluarin. Ibarat tanaman ada hama, ilangin. Ya, ketika hamaknya terbebas dari hama, dia akan tumbuh. An-nama, tumbuh berkembang. Begitu pula harta. Itulah harapannya kenapa ada satu kewajiban kita membayar zakat. Zakat cuman dikit kok Pak, ya. Dikit apa banyak? Dikit, ya. Ya dikit. Berapa persen? 2,5%. Kalau hartanya zakat tijaro, ya, zakatul ma'dan, emas perak, itu 2,5%. Cuman memang meningkat sih, ya, 2,5%. Di seluruh zakatul mal itu 2,5%, 5%, 10%, sampai 20%. Itu zakat. 2,5% kenapa? Zakatul tijaro, perdagangan, bisnis, ya. Punya apa namanya bisnis, kemudian emas, perak, itu 2,5%. Nanti ketika di pertaniannya, ya, zakatus simar 5%, ya. Ada hujan, pengairan gampang, irigasi nggak pakai modal lagi 10%, ya. Kemudian lagi 20% namanya zakatur rikaz, ya. Itu baru namanya nemu harta korun, kan gitu ya. Nah itu 20%. Semakin gampang, semakin besar yang dikeluarkan. Semakin sulit, 2,5% aja. Begitu pula dalam kambing. Kambing itu coba 40 sampai 120 ekor dikeluarin cuma 1 Pak. Ya, banyak dikit? Dikit banget. Ya, punyanya 50, 1 keluarin, 70, 1, kan gitu ya. Punyanya cuman 119, 1, punya 120, 1 keluarin. Kalau udah 121 sampai 200 baru keluarin 2, kan itu. Itu kambing tuh kan dikit banget, ya, nggak jadi miskin.
Ada orang bayar zakat lantas miskin, ada? Nggak ada. Wow, Pak Haji ini di kabar berita bangkrut, habis hartanya, kenapa? Bayar zakat. Nggak ada, Pak. Yang ada umpama ya si fulan bangkrut usahanya, kenapa? Judi online gitu. Banyak gitu kan. Judi slot gitu kan. Wah, udah kalau judi slot udah pada pinter jualan lah ya, insyaallah. Ya rumah jual, harga diri jual gitu. Semuanya dijual semua tuh. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah dengan zakat itu akan memberikan keberkahan di dalam rezeki kita gitu. Jadi kalau kita kadang-kadang abai sih ya, mengabaikan kewajiban zakat gitu. Kalau kita sadar akan kewajiban zakat, insyaallah ya berkah umatnya, sejahtera. Apalagi di suatu negara kita yang mayoritas Islam, ya udah sejahtera deh. Insyaallah sejahtera kalau umatnya sadar ya akan kewajiban bayar zakat. Kita baru sadar kalau bayar pajak, Pak. Wow, bayar pajak mah kudu kan gitu ya, enggak? Lah kudu banget lah. Romanya udah jatuh tempo ya. Kenapa? Takut ntar ketilang gitu ya. Ya, takut ntar kemana-mana, wah platnya mati gitu kan. Oh, kita sibuk tuh ya buat bayar pajak. Ya belum pajak kendaraan bermotor, belum pajak bumi dan bangunan. Kan kita sadar banget tuh. Kita tahu, wah kapan jatuh temponya tuh, kapan, oh ini dendanya sekian, nih bayarnya sekian, kita tahu tuh, ya enggak? Pernah ngeh enggak sama zakat, Pak? Kapan kita harus bayar zakat? Jatuh temponya kapan? Ngeh enggak, Pak? Zakat tuh, ya, zakat. Kita enggak ngeh, Pak. Kapan kita wajib bayar zakat? Apakah kita termasuk orang yang wajib membayar zakat atau tidak? Ya, kita enggak. Makanya itu harta kita biar tambah berkah, ya, bersih dari hak orang lain di situ. Makanya kita perhatikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza do'a min rajulin nisabun minal athman, ya, ketika disia-siakan ya min rajulin dari seseorang, nisabnya udah nisab tapi sia-sia nggak ngejaga gitu ya, kemudian hilanglah tadi lah bahasanya emang ya, harta yang dia miliki itu hilang. Sama seperti hukumnya tadi, ketika dia kembali kemudian menutup nisabnya, maka dia wajib bayar zakatnya ya, bayar zakatnya. Ini masih ada yang punya kambing nggak? Nggak ya? Ya kalau di kota udah nggak punya kambing gitu ya. Kemudian idza kana biyadihi mi'ata dirham. Kalau ada orang yang kalau emas itu 20 dinar, kalau perak itu 200 dirham ya, emas tuh. Lillahi alayya an atasaddaqu biha wa halal haul wa hiya biyadi. Fahal tajibu zakat? Ya, dia punya 200 dirham. Ya 200 dirham. Satu dirham itu nilainya bisa 2,975 gram. Ya. Nanti bisa dicek lagi berapa sih satu dirham. Gitu ya. Kalau satu dinar itu 4,25 gram. Ya. Coba satu dirham berapa tuh? Saya lupa tuh. Berapa gram itu? Kalau dinar 4,25 gram. Ya. Jadi kalau udah punya emas 20 dinar, satu dinarnya 4,25 gram, berarti kisaran 85 gram. Nah itu nisab emas. Ya kalau perak 200 dirham. Ya kalau perak kan 1 gramnya mungkin sekitar 30 ribuan ya. Kalau emas sudah
Kalau antam ada LM ya udah bisa 1,3 ke atas ya, hampir 1,5 ya. Itu 1 juta berapa Pak Haji? 1 juta. Matur nuwun, kapan terakhir beli Pak Haji? Kayaknya masih hangat gitu ya. Antam tuh ya, LM logam mulia gitu. Lah umpama kita dia udah punya uang lah, nilainya umpama nilainya itu 20 dinar. 20 dinar itu ya hitung dah, kalau umpama emasnya hitung gampangnya 1 juta dah ya. Berarti kalau 20 dinar 85 gram ya 85 juta. Nah, idza kana biyadihi, kalau dia punya tuh sekitar 85 juta, lillahi alayya an atasaddaqa biha. Ya, aku punya kewajiban ingin sedekah. Ya. Wa halal haul wa hiya biyadi, fahal tajibu fi zakah. Ya. Wa minhum man qala fil qawlati fid din hal yamna'u wujubaz zakat. Apakah kemudian karena ucapannya akan menghalangi kewajiban zakat? Ya. Wa minhum man qala la tajibu alaihi zakatu fiha. Dan menyebutkan tidak wajib atasnya zakat. Qaulat wahidan wa huwal asahhu la ta'alluqin nazri bi'ainiha. Kenapa? Karena ta'alluqin nazri, dia terikat dengan nazar. Nazar itu wajib. Kalau ngitung wajib zakatnya, iya. Tapi gini ngomongnya, lillahi alayya an atasaddaqa biha. Lillah, karena Allah. Berarti dia udah ucapin nazar, kewajiban untuk mewajibkan dirinya untuk bersedekah. Ya, idza kana biyadik mi'ata dirham, atau dia ngucapin kalau saya punya uang 85 juta umpama gitu kan. Dia apa saya bakal sedekah. Nah, kalau sebagiannya disedekahin kan gitu ya. Berarti kan kurang dari 85 juta. Kalau umpama 200 dirhamnya disedekahin, kan kurang dari 200 dirham. Sedangkan nisab untuk perak itu 200 dirham. Karena sebagiannya disedekain li ta'alluqin nazri, karena terikat dengan nazar, ya, maka berkurang. Maka dianggap menyatakan la tajibu alaihi zakat. Wa huwal ashah, ini pendapat yang sahih, ya dia tidak wajib zakat. Kenapa? Li ta'alluqin nazri, terikat dengan nazar yang harus dibayarnya. Wa idnazaro ayyatasaddiqa bi mi'ati dirham. Wa innazaro, ketika ada seseorang nazar ayyatasaddaqa bi mi'atai dirhamin fi dhimmatihi fahalal haulu ala mi'atain. Ya, ketika orang nazar bersedekah dengan 200 dirham di dalam tanggungannya, ya, berarti kan 200 dirham itu dan nilainya nilai nisab perak, ya. Wa min ashabina man qala hal yamna'u wujub zakah, apakah itu akan menghalangi zakat? Qaulan wahidan wa minhum man qala tajibu zakatu fiha, wajib membayar zakat. Cuman kaul yang sahih tadi, yang pertama, karena berkurang dari nilai nisabnya, sementara dia mencapai nisab zakatnya, di sisi lain dia terikat dengan nazarnya, ya, wajib. Ya, maka dia tidak wajib membayar zakat, tapi kewajibannya memenuhi nazar. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Isa, jam berapa Isa? 6 menit, silakan, mungkin ada pertanyaan.
Udah di luar kepala ya. Di luar kepala. Ya Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ketentuan-ketentuan dalam zakat itu. Nanti ada pembahasan secara perinci di masing-masing item zakatnya, ya. Ada item zakat dalam bahimatul an'am, zakatul an'am, ya, zakat binatang ternak, ya. Kalau zakat binatang ternak beda, nanti hitungannya tidak pakai 2,5%, ya, tidak pakai 5%, tidak pakai 10 atau 20% itu. Hitungannya nanti ada ketentuan sendiri, ya. Ya, jadi beda dengan ketentuan-ketentuan yang lain itu. Beda pula nanti itu yang buat apa tuh zakatus simar, ya, zakat biji-bijian, ya, termasuk zakat kalau di kita mingkutil balad lah, makanan pokok kita kayak padi, ya. Mungkin kalau di Arab kurma, ya, makanan pokoknya, ya. Mungkin di tempat lain jagung gitu. Kalau ada orang makan jagung itu makanan pokoknya, ya. Kalau kita makan pokok biasa makan nasi, dikasih jagung 5, ditanya udah sarapan belum bang? Belum, kan gitu ya. Udah makan belum? Belum, baru jagung 5, gitu ya. Alasannya bagi orang yang makan pokoknya jagung, ya udah kenyang gitu. Nah, itu keterkaitan dengan mingkutil balad nanti di zakatus simar, ya. Zakatus simar itu zakat buah-buahan. Itu ketentuannya pun beda. Itu apalagi tidak lagi pakai haul, ya. Zakatul tijarah haul, kemudian zakatul an'am haul, zakatul ma'dan emas perak haul. Tapi zakatul simar itu nggak pakai haul, ya. Kapan ditunaikannya? Wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikan haknya di hari ketika memanen, ya. Kemudian keterkaitan dengan muncul dah macam-macam zakat yang mana pedagang bukan, ya enggak, dia peternak juga bukan, dia petani juga bukan, dia penambang emas juga bukan. Nah, bagaimana dengan profesi-profesi yang lainnya? Dia jadi presiden, penghasilannya melebihi petani. Dia jadi dokter, penghasilannya melebihi pedagang, umpama. Ya, dia jadi menteri, jadi pejabat, penghasilannya melebihi orang yang tambang emas. Ya, kalau secara pokok zakatul an'am tadi, ya, zakatul mal, ya, zakatul mal ya tadi, ya, pedagang namanya zakatul tijarah, ya, petani ataupun apa namanya zakatul simar, kemudian makdan itu yang nambang emas dan perak, kemudian keterkaitan dengan apa namanya zakatul makdan, simar, zakatul an'am, tijarah, tempat pokok. Bagaimana dengan profesi-profesi yang lainnya? Nah, muncullah dalam fikih kontemporer memunculkan namanya zakat profesi. Nah, itu zakat profesi. Siapa zakat profesi? Orang yang punya profesi tapi selain dari 4 pokok ini. Bukan pedagang, bukan petani, ya, bukan peternak, bukan penambang, gitu ya. Tapi dia punya profesi dan punya penghasilan. Lah kalau dihitung di apa namanya dikonversikan nilainya kepada emas bisa sampai kepada nisab. Ya. Presiden kalau kita mau kalkulasikan hartanya kira-kira dalam 1 tahun mencapai nggak 20 dinar, Pak? Capek ya, 20 dinar. Mencapai nggak Pak Khalil? Tahu ya berarti ya. Hasilnya terima kasih. Kira-kira lah kalkulasinya kan gitu ya. Ya, berarti kan wajib bayar zakat nggak? Nah, itu masuknya kepada zakat profesi.
Merujuknya kemana? Merujuknya kepada emas dan perak. Nisabnya ya, nisabnya ke emas 85 gram. Ini nisabnya ya. Keluarinnya berapa? 2,5%. Ada orang yang di zakat profesi itu berpendapat begini, dikeluarin setiap bulan 2,5%. Kalau kita lihat dikeluarin setiap bulan, itu kan sama halnya seperti setiap gajian dia bayar zakat. Tapi kalau kita ngerujuknya, kita konversikan zakatnya ke emas perak, ada haul hatta yahula alaihil haul. Tapi ada pendapat ini nisabnya bukan ke emas perak, tapi ke pertanian. Kenapa? Setiap panen bayar. Kalau setiap panen bayar, setiap gajian bayar zakat, nanti nisabnya bukan ke emas, tapi ke thimar, biji-bijian. Berapa? 5 wasak. Ya, khamsatu ausakin 5 wasak. Nilainya berapa? Ya sekitar 700 kilogram beras lah nilainya tuh. Ya, atau 650 berat bersih. Ya, itu enggak nyampe enggak segitu dalam 1 bulan. Ya, itu kira-kira keterkaitan dengan profesi ini ada ikhtilaf. Ya, perbedaan pendapat kapan bayarnya. Apakah nunggu haul 1 tahun? Ya, kalau 1 tahun berarti merujuknya kepada emas dan perak nilainya 2,5%. Kalau merujuknya konversinya kepada zakatus simar berarti 5 wasak atau sekitar 650 kg berat bersih yang dikeluarin 5% zakatnya. Nah, itu keterkaitan dengan macam-macam zakat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan tentunya jemaah sekalian, dengan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.